Menko Zulhas bilang durian jelas buah nasional Indonesia. Di Malaysia, Asosiasi Produsen Durian tengah mengusulkan durian. Montong itu tanaman, itu durian kita, bukan durian Thailand. Montong itu semua yang ada di kayak dunia ini macam Indonesia punya, macam kita. Produk lokal. Ini musangking dari Jawa Tengah ya. Malaysia butuh waktu hampir 30 tahun untuk mempopulerkan durian musangking hingga mendunia seperti sekarang. Soalannya kan Tuhan suruh kita mikir kan gitu kan. Dan kita nggak suka mikir. Nggak suka mikir. Ini kan belakangan kita lagi heboh sama musik. Already gave you the time and the place, so don't be. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi ya bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan yang pastinya dipermudahkan segala apa yang kalian kerjakan. Amin. Ini Sari pun akhir-akhir ini agak sedikit busy ya di kehidupan nyata, tapi tak apa, Sari ada juga tengok berita-berita terbaru dekat media sosial. Nah, sekarang ini saya ada tengok Menteri Indonesia itu ada mengatakan ya, durian buah nasional kami, bukan Malaysia, dikatakan daripada Menteri Indonesia. Oke, so buah durian ya. Nah, macam kita tahu kan, di Malaysia pun sebenarnya ada durian kan. Dekat Indonesia pun ada durian, dekat Thailand pun ada durian. Tapi masing-masing negara ada buah nasionalnya. Tengok Malaysia itu akan tukar juga dan tambahkan buah durian ini sebagai buah nasional ya. Dan yang kita tahu kalau Indonesia, saya ada tengok dekat Google itu memang durian. Lepas tu Malaysia adalah betik dan juga durian. Kalau Singapura ini lagi, Singapura tahu, Singapura buah durian juga. Padahal kita tahu jelas-jelas di mana Singapura mau tanam durian kan. Semuanya pun daripada negara-negara macam Malaysia ataupun Indonesia yang dijual di pasaran mereka. Tapi mereka pun mengklaim durian itu buah nasional mereka. Tapi tak ada pun ya kan bising-bising. Saya tahu Thailand juga pun ada kan duriannya yang terkenal. Tapi tiba kalau Malaysia ini mau menjadikan durian ini, itulah yang bising ya. Padahal Malaysia memang sudah ada dua saya tengok, betik dan juga durian. Oke teman-teman, kita dengarkan pernyataannya. Nanti kita akan bahas menurut versi saya dan juga versi daripada orang-orang netizen yang berikan komentar. Oke, jom kita tonton videonya. Nih, si Raja Buah direbut Malaysia, durian Indonesia diklaim layak jadi ikon nasional. Durian Indonesia diklaim, durian apa itu? Durian apa itu? Yang saya tahu durian Malaysia yang diklaim ya, durian musangking. Sekarang durian musangking yang kita tahu jelas-jelas kan dipasarkan di Malaysia, ditumbuh, dan orang Malaysia yang membuat durian musangking ini. Sehingga saya tengok di Indonesia pun ada sekarang durian musangking Indonesia. Nah, siapa yang klaim siapa sebenarnya? Padahal ini durian kan. Oke, so kita dengarkan. Malaysia mau klaim durian, Menko Zulhas bilang durian jelas buah nasional Indonesia. Di Malaysia, Asosiasi Produsen Durian tengah mengusulkan durian sebagai buah nasional mereka. Presiden DMA, Eric Chan, mengatakan durian adalah tradisi yang menyatukan rakyat Malaysia. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan Indonesia jauh lebih layak menyandang predikat negara durian. Mengapa? Data BPS 2024 menunjukkan produksi durian Indonesia mencapai 1,96 juta ton. Hampir 2 juta ton, angka tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Sementara itu, produksi Malaysia berada jauh di bawah. Meski mereka unggul dalam ekspor varietas premium seperti musangking, skala produksi Indonesia tetap tak tertandingi. Zulhas menegaskan, durian bukan hanya soal angka. Ini soal budaya, ekonomi, dan identitas jutaan petani. Menurut BRAIN, Indonesia memiliki 21 dari 27 spesies durian dunia, dan hingga 2024 sudah terdaftar 114 varietas unggul baru.
kekayaan yang tak dimiliki negara lain. Karena itu, pemerintah mulai mendorong branding durian Nusantara, meningkatkan standar produksi, hingga memperluas ekspor produk olahan durian. 2 negara, 1 raja buah. Tapi dengan produksi terbesar di dunia, keragaman varietas, dan kekuatan budaya, apakah saatnya Indonesia menobatkan durian Nusantara sebagai buah nasional? Oke, so itu tadi ya katanya durian ini sebenarnya bukan buah siapa-siapa ya. Kalau dikatakan ya, nah saya pun agak peli juga ya. Nah di sini sebab saya ada tengokkan. Cari tahu Singapura ternyata juga sudah menobatkan buah nasional mereka adalah buah durian. Tapi tak ada pun kan yang kecoh-kecoh, tapi buah nasional Malaysia adalah buah betik. Singapura yang declare durian sebagai buah nasional, tapi nama kita pula yang dipetik. Taulah saya ya, betik pun sebenarnya di negara-negara lain, bahkan di Indonesia pun ada juga kan. Di sana pepaya. Nah, semuanya lah ya, dari sana dan di sana pun ada juga sebenarnya. Tapi kenapa ya? Tak tahulah saya ya. Walaupun banyak ya jenis durian di Indonesia, tapi Malaysia yang dikenali di dunia ya. Bahkan orang Indonesia sendiri pun tak tahu jenis durian yang di sana. Ya, lebih mereka tahu, lebih mereka kenal adalah durian daripada Malaysia, yaitu durian Musangking, ya kan, Blackthorn ya. Sampai juga di Indonesia sekarang sudah banyak petani durian karena itu menanam Musangking, dan banyak saya tengok juga belajar jauh-jauh ke Malaysia dan membawa ilmunya dan juga bibit Musangking ini supaya dikembangkan di Indonesia. Oke teman-teman, nah tak tahulah ya, kalau Malaysia saja ya mereka anggap tak boleh lah, itu punya kami. Kalau misalnya Malaysia ini membuat buah nasionalnya pisang, ada pula nanti kan katanya di sana pisang pun negara kami yang banyak, pisang pun banyak jenisnya di negara kami. Semua pun tak boleh ya. Gimana menurut kalian? Bahkan di sini kita tahu kan durian Thailand itu terkenal mohtong ya. Nah bahkan katanya mohtong itu pun adalah durian daripada Indonesia, bukan daripada Thailand. Oh gimana itu? Takut-takut nanti Musangking juga ya. Montong itu tanaman, itu durian kita, bukan durian Thailand. Montong itu durian, kan durian sebenarnya semuanya dari Borneo, Sumatera, Jawa sedikit lah. Sisanya kan cuma 4 atau 5, nggak banyak. Durio zibetinus, graveolens, dulcis, studinarum, sama 5 saya lupa. Ada yang kita bilang durian lai yang rasanya kayak sweet potato dan hampir nggak ada baunya. Yang dulcis gue selalu bilang itu rasanya kayak almond dan baunya kayak ram kalau pas lagi matang banget. Tapi itu nggak populer anyway. Balik lagi dari seleksian tadi, si Thailand ini pintar. Dia ngambil buah montong yang dia coba ditanam di beberapa tempat. Propertinya masih sama, mirip. Mau ditanam di pinggir pantai, di atas, ya mungkin bentuk buah atau yieldsnya pasti berubah-berubah ya. Tapi secara flavor, secara rasa masih sama. Nggak ada masalah. Oke, kita kembangin. Oke, bahkan durian montong daripada Thailand itu tadi diklaim adalah daripada Indonesia ya. Aduh, ini kalau tahu orang Thailand, disebabkan Thailand ini dia tak tahu bahasa kita kan. Nah, kalau tak mesti begaduh ya. Aduh, gimana ini menurut kalian? Jangan-jangan nanti Tom Yum pun diklaim pula dari sana ya. Aduh, bisa gawat nih. Kita tengok lagi ya. Malaysia mau klaim durian, Menko Zulhas berkata durian jelas buah nasional Indonesia. Aduh, entahlah nak komen apa lagi aku Semua yang ada di dunia ini macam Indonesia punya. Macam kita ni hanya menumpang saja dekat Indonesia. Boleh juga kan? Ini buah durian pula. Rendang sudah berlepas, sekarang berpindah dekat buah durian.
Gaduh ya. Next, apa lagi ya kita saksikan? Diklaim Malaysia, Menko Zulhas dukung durian jadi buah nasional Indonesia. Guys, beberapa waktu belakangan ramai dikabarkan kalau Malaysia itu mengklaim durian sebagai buah nasionalnya. Tapi menurut Menko Bidang Pangan yaitu Zulkifli Hasan, aslinya Indonesia itu lebih punya dasar yang kuat untuk mengklaim durian sebagai buah nasional. Menurut Zulhas, berdasarkan data BPS, Indonesia di 2024 aja menghasilkan hampir 2 juta ton durian guys. Jauh sama hasil produksi Malaysia. Walaupun Malaysia sendiri nilai duriannya meningkat dengan ekspor pada varietas premium seperti Musangking. Zulhas juga menyoroti di Indonesia ini ada 21 dari 27 spesies durian di dunia. Gimana nih guys? Oke, nah diklaim ya apa-apa kalau Malaysia yang mengajukan ya. Contohnya kalau dulu bahasa Melayu ya, bahasa Melayu mereka mau buat. Nah, tapi wow, Indonesia terus cepat bertindak ya. Tak ada bahasa Melayu, bahasa Indonesia yang ada kan. Dan sebagainya. Sekarang ini Malaysia mau membuat buah nasionalnya itu menjadi sebenarnya ada 2 ya. Memang sudah ada ya, buah durian dan juga buah beti. So, buah durian ini memang diunggulkan lah. Seperti yang kita tahu kan, durian ini di Indonesia, di Malaysia ini pun sangat kuat kan produksi dan juga boleh diekspor ke luar negara ya. Ke China itu sangat besar. Oke, dan terkenal ya, bukan hanya di Malaysia saja, di seluruh dunia terkenal dengan durian Musangking ya, durian Blackthorn, tembaga dan lain-lainnya dengan kualitas premium. Oke, so tapi kalau Malaysia yang mengajukan, wah mulailah bertindak ya. Malaysia lah klaim lah durian ini asal daripada Indonesia. Pernah juga ada ceritanya kan. Dari sana lah semuanya. Oke teman-teman. Nah, bagaimana pendapat kalian lainnya? Oh, kalau dibilang banyaknya tadi itu ya, tapi kualitas di sana itu mungkin setara, kebanyakan adalah durian kampung ya. Walaupun katanya banyak, tapi duriannya itu kurang ada yang premium. Bahkan sekarang ini saya tengok petani-petani durian di sana itu sudah banyak sekali mengembangkan durian Musangking. Dan durian Musangking Malaysia itu yang paling dicari di Indonesia ya. Sampai harga mahal pun 3 kali lipat tahu harganya daripada dijual di Malaysia ini. Dijual di sana pun laku, pun habis juga. Karena orang di sana itu lebih memilih durian yang berkualitas daripada Malaysia ini. Oke teman-teman, nah bahkan sampai saya tengok ada yang rela datang daripada Indonesia ke Malaysia ini hanya makan durian. Sedangkan durian di Indonesia pun ada kan. Tapi kemana ya? Oke teman-teman, ya orang cari yang premium lah ya. Oke, so kita dengarkan lagi. Produk lokal. Alright guys, ini Musangking dari Jawa Tengah ya. Produk lokal ya, Musangking dari Jawa Tengah. Nah, kalau orang Malaysia ini dibilang macam ini, orang biasa saja ya. Tapi kalau Indonesia ya, contohnya apa ya? Ini daripada Malaysia, wah mulailah ya, satu dunia gempar ya. Padahal ini katanya kita dengarkan lagi. Produk lokal. Produk lokal. Alright guys, ini Musangking dari Jawa Tengah ya. Dari Jawa ya. Kita akan unboxing seperti apa. Disebabkan ya mungkin ditanamnya itu di sana ya. Saya tengok banyak petani-petani Indonesia datang ke Malaysia ini, mereka belajar di sini dan mengambil bibit buah Musangking ini dan ditanam di Indonesia. Jadi mungkin ini hasil yang sudah ditanam di Indonesia ya. Oke. Tuh Musangkingnya. Aromanya seger banget coy. Masih sangat fresh ini coy. Tumpuk ya coy. Krai. Tuh Musangking Nusantara. Tuh. Mari kita coba. Bismillah. Musangking. Rasanya udah dapet manis legit. Jadi buat kalian yang nggak suka rasa pahit, ini cocok Musangking Nusantara. Walaupun ada pahit tapi nggak sestrong
Musangking import. Sebab kan saya tengok banyak juga yang Enak belajar nih ke Musangking. Malaysia ya. Oh, batunya kecil. Untuk biji random. Ada yang tipis, ada yang sedang. Bukan batu, biji. Pulen banget ini. Tuh. Coy. Mantap. Malaysia butuh waktu hampir 30 tahun untuk mempopulerkan durian musangking hingga mendunia seperti sekarang. Sehingga permintaan durian musangking dari Tiongkok, Amerika, dan Eropa pada Malaysia tuh gila-gilaan. Itu 30 tahun usaha yang mereka lakukan mengangkat brand, memperkuat citra durian musangking ini. Sehingga sedunia orang penasaran seperti apa itu durian musangking. Dan itu mengapa saya mengajak teman-teman bertanam durian musangking. Kenapa nggak durian lokal? Kalau kita tanam durian lokal, para ahli kita udah punya kok durian-durian lokal unggulan. Cuma butuh usaha yang panjang untuk membuat durian lokal kita bisa mendunia, yang bisa nilai jualnya tinggi, yang bisa mengangkat kesejahteraan. Mumpung pasar durian musangking lagi top-topnya sekarang di dunia, kita punya lahan yang luas. Kenapa kita nggak ikutan? Kenapa kita sok idealis sih? Oke guys, kita coba rasakan seperti apa dia musangking Indonesia. Baru Musangking jatuh Indonesia ini. ya. Tuh masih sangat lengket banget. Ini pun diklaim nanti ya habislah berapa tahun lagi ya. Wah, pulen banget coy. Tadi ku gigit tuh belum kena bijinya loh. Ini belum kena bijinya nih. Tipisnya bijinya ya. Tapi yang saya tengok bagusnya ya, di komentar-komentar ini orang Malaysia pun tidak ada yang macam apa tadi itu musangking Indonesia. Musangking kan daripada Malaysia. Kalian klaim ya, kalian ini mengambil ya, kayak gitu ya. Tak ada saya jumpai ya. Tapi kalau misalnya membahas apa contohnya ya, rendang ya, batik ya, wah mesti ada komenan daripada netizen ini ya. Padahal ini jelas-jelas kan musangking ini sudah merdeka kita baru ada diciptakan, tapi musangking Indonesia pun dikatakan tak ada pun orang, just makan je gitu kan. Betul tak orang Malaysia? Oke. Kalau sama Thailand, durian kita sudah kalah jauh. Tapi kalau sama Malaysia, Indonesia sudah pasti kalah juga. Ya betul, harus kita akui lagi kalau pertanian durian kita ternyata masih belum bisa bersaing dengan Thailand dan juga Malaysia. Jangan bahas pemerintahnya ya. Pokoknya pemerintah kita, pemerintah Malaysia dan Thailand, semuanya sudah melakukan yang terbaik untuk petani duriannya. Kalau pemerintah Thailand nilainya 12, Malaysia 11, pemerintah Indonesia berapa ya? 10 atau 10/12. Kemarin kan ketika compare durian kita dengan Thailand, ternyata didapatkan fakta bahwa Thailand lebih maju karena di Thailand perkebunan duriannya didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Mereka memaksimalkan teknologi di bidang pertanian untuk memproduksi sebanyak-banyaknya durian dan memasarkannya ke China, sehingga antara swasta, masyarakat dan pemerintahnya saling bersinergi untuk memajukan duriannya. Fix soal itu kita kalah jauh. Nah sekarang kita compare dengan Malaysia. Kalau Mimin Akadu simpulkan nih, Malaysia dan Indonesia dari segi sarana dan prasarana yang dimilikinya hampir mirip, cuma kita kalah dengan usia pohonnya. Artinya Malaysia sudah sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu sudah mulai mengembangkan potensi duriannya. Buktinya di Malaysia banyak sekali dijumpai durian-durian dengan varietas yang unggul. Varietas unggul seperti musangking, duri hitam dan yang lainnya tidak serta-merta tumbuh begitu saja dari hutan, melainkan hasil seleksi dan buah kerja keras petani durian Malaysia dari puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Hebat kan jiran kita yang satu ini? Jadi bagaimana nih strategi kita supaya bisa bersaing dengan Thailand dan Malaysia? Ngomong-ngomong, Vietnam sudah mulai gencar nanam durian loh. Mau kalah lagi sama Vietnam? Persoalannya kan Tuhan suruh kita mikir kan gitu kan. Dan kita nggak suka mikir itu. Nggak suka mikir. Ini kan belakangan kita lagi heboh sama musangking, blackthorn yang bisa ditanam di Indonesia ya. Kemarin di Banyumas saja ada yang nanam ya. Banyak. Durian lokal sendiri kenapa nggak terlalu bunyi? Rata-rata memang hampir semua orang yang punya kebun durian lokal itu hampir tidak punya catatan kapan dia nanam dari mana, durian apa,
hampir nggak ada catatan. Oh, itu kebiasaan Indonesia banget itu. Yes, ya lemah secara literasi dan dokumentasi. Kita hampir punya kesamaan dengan Malaysia ya dibanding Thailand maupun Vietnam. Keanekaragaman varietas lokalnya itu sama-sama banyak, tapi cara pandang terhadap anugerah yang Tuhan kasih ini itu yang membedakan. Gimana bedanya? Malaysia, masyarakatnya, petaninya, pemilik kebunnya yang di kampung-kampung itu sudah punya kultur, perilaku sehari-hari terhadap kebun-kebun yang mereka punya itu untuk melakukan seleksi. Jadi mereka tidak akan mempertahankan durian yang tidak jelas kualitasnya untuk tetap tumbuh. Nah di kita, yaitu semata-mata durian, bagus, jelek itu dibiarkan tumbuh karena itu sama-sama anugerah Tuhan. Persoalannya kan Tuhan suruh kita mikir kan gitu kan. Nah, kan itu sebenarnya. Kita nggak suka mikir itu. Nggak suka mikir, nanti dibilang nggak bersyukur. Oh buahnya jelek, ya rezekinya lagi belum bagus. Ya gitu. Ya. Padahal kita yang bebal sebenarnya. Kan pengetahuan ada ya, pengetahuan itu sudah hadir, teknologi ada, tapi awareness terhadap itu yang kita lemah. Teman-teman, kita sudah dengarkan ya tadi beberapa penjelasan ya. Gimana lah menurut kalian lah, kalian sajalah yang berikan komentar. Sudah panjang juga tadi pendapat yang sudah saya berikan ya. Oke, baik, kita happy-happy saja. Kita tengok ya, apalagi sekarang ini tengah musim durian ya. Tapi saya belum lagi beli durian, belum teringin lagi. Mungkin kalau nanti lagi sekejap, kita tengok banyak orang yang jualan durian baru kita beli ya. Oke teman-teman, kita tengok ya. Nah kali ini kita akan tonton orang daripada orang luar negara yang review macam mana dia orang makan durian kan. Ada juga kan kalau Mak Saleh Mina Saleh ini dia orang tak biasa makan durian ya. Ada yang baru pertama kali, ada yang rasanya itu bau. Padahal kan sedap sekali. Tapi adalah orang yang tak suka juga kan dengan baunya. Tapi kalau dirasa sudah ketagihan ya. Akhirnya kesampaian lagi makan durian Musangking yang dibawa langsung jauh-jauh dari Malaysia. Duriannya fresh dan tenang aja, ada garansi tukar juga kalau rusak. Sepaket ini kurang lebih 400 gram durian. Gila, ini sih legit, creamy dan tebel banget duriannya. Jujur ini sama dengan Musangking yang pernah gue makan di Malaysia. Bijinya juga kecil dan tanpa pengawet. How nice they are. They give for us another durian. It's called Musangking Black Gold. You're standing in It's so sharp. Okay. Look at this. This color is so gold. This is also very sharp. I'm feeling some pain in my hand. Let's open some another. Look at this. This is very creamy, very sweet. I like it so much. It's really delicious. Which one is better? IOI, it's nice but a little bit sour. Musangking, it's really creamy, sweet, but Musangking Black Gold, it has more delicious taste. I like this so much. I'm really scared, honestly. That's how you open up the durian. Okay. How do you eat it? Just Yeah. And inside they have a seed. Oh. Oh ini tak mau. Mukanya. Why? It's good, right? It's good, right? Kenapa? Tak boleh dia. Ini 1 tahun dia sangat kuat makan durian ya. Ini mesti yang sudah menetap di sini nih ya. Dari kecil dia, dari baby mama dia mengandung dikit makan durian. Anak dia keluar hantu durian ya. It's already so much better than in Thailand. Hebat kok dia. Beda di Thailand. Habis, finish. Roll down. Open.
habis. Skylar, it's time already. Вже закінчилось, ти чого? Там більше немає. Я тобі ще куплю, добре? Buy again. Trying Malaysian durian for the first time. Today we're gonna try the best durian in the whole world in Malaysia. The name is Musangking durian and it's the most delicious one, so this will be my first time. Bismillahirrahmanirrahim. I'm so excited. Okay, 1, 2, 3, go. Yes, this is definitely a yes. Oh my god, it's so good. It's melting in my mouth. It's really, really good, guys. It's so delicious. It's a bit sour and not too sweet, guys. I like it. I love it. It's very creamy. So if you go to Malaysia, try Musangking durian. It's very, very good. Recommend. Hey, here we go. A special. Wow. First time ya dia makan mungkin. Wow. You want? Okay. Thank you. Schnittfräse. Thank you very much. You go first. It's good. But it has like something. Let me try. Cheers. Cheers. Salud. Ini durian Thailand, durian moktok ya. Karena dia mengkal. Kalau Malaysia creamy, kalau Thailand macam agak keras sedikit. Baby lagi, Dik. Mau dia coba? Ini besarnya nih, Grenti nih, boleh dia makan dia. Sampai nangis-nangis ya tadi tuh. Oke teman-teman, nah itu tadi beberapa video ya, mereka itu coba, ada juga yang pertama kali, kalau misalnya orang putih itu mereka ada juga yang tak boleh tahan ya makan itu. Tapi kalau orang China, wih sangat kuat tahu, saya ada tengok sini kan, orang China pergi KL sana, dia orang wow makan banyak-banyak, diakibatkan di China sana agak mahal kan, karena daripada Malaysia dikirim ke sana, so agak pricey. Dan mereka itu datang ke sini, nah coba durian puas-puas ya. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye.